Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul analisa peramalan penjualan produk gudang dengan menggunakan metode artificial neural network. Untuk pendahuluannya, PT Latansa Cemerlang Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur untuk produk yang diproduksi di perusahaan ini, salah satunya yaitu kerupuk udang. Dalam pembuatannya, kerupuk udang ini membutuhkan tepung tapioka sebagai bahan baku utama. Perusahaan ini seringkali mengalami kendala dalam hal bahan baku, seringkali mengalami kekurangan atau kelebihan bahan baku. Berikut adalah grafik penggunaan dan pembelian bahan baku. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwasanya penggunaan bahan baku masih sangatlah fluktuatif dan terkadang dalam 1 bulan perusahaan tersebut mengalami kelebihan ataupun bahkan kekurangan bahan baku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah peramalan penjualan kerupuk udang di periode selanjutnya, sekaligus untuk mengetahui metode manakah yang paling optimal di antara metode artificial neural network dan metode double exponential smoothing faults, serta untuk mengetahui bagaimanakah struktur rancangan artificial neural network untuk menentukan peramalan penjualan pada produk kerupuk udang. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan 2 metode, yaitu metode artificial neural network dan metode double exponential smoothing faults. Untuk data yang digunakan yaitu data penjualan kerupuk udang selama 4 tahun dari bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Untuk metode artificial neural network, pengolahannya menggunakan software RapidMiner, dan untuk double exponential smoothing faults, pengolahannya menggunakan software Excel. Berikut adalah alur penelitian. Yang pertama yaitu dilakukan studi lapangan dan studi literasi. Setelah itu dilakukan perumusan masalah. Setelah dilakukan perumusan masalah, dilakukan pengumpulan data, dan setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan pre-processing. Pre-processing ini terdiri dari 3 proses, yaitu proses pengecekan missing value, yang kedua yaitu proses uji normalitas, dan yang ketiga yaitu proses pembagian data. Setelah dilakukan pre-processing data, maka akan dilakukan penentuan arsitektur artificial neural network. Untuk parameternya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan parameter output. Outputnya yaitu data penjualan, prediksi data penjualan, dan untuk inputannya yaitu data penjualan kerupuk udang selama 4 tahun. Dan untuk learning rate dan momentum menggunakan nilai 0,1 sampai dengan 0,9. Dan untuk jumlah iterasi maksimumnya menggunakan 500 iterasi, dan fungsi aktivasi yang digunakan yaitu fungsi aktivasi sigmoid. Setelah dilakukan penentuan arsitektur artificial neural network, maka akan dilakukan proses testing, proses training. Proses training ini dilakukan pelatihan agar memenuhi iterasi yang paling maksimum. Setelah iterasi sudah maksimum, maka akan dilakukan pengujian atau testing. Setelah dilakukan proses testing, maka akan didapatkan hasil peramalan. Setelah itu dilakukan perhitungan root mean square error untuk mengetahui tingkat akurasi atau nilai errornya. Untuk nilai error ini dibandingkan antara metode artificial neural network dengan metode double exponential smoothing faults. Setelah itu dilakukan proses analisa data dan yaitu kesimpulan dan saran. Untuk hasil dan pembahasan, data yang diinputkan dalam penelitian ini yaitu data penjualan,
dari bulan Januari sampai bulan Desember dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Berikut merupakan grafik data penjualan kerupuk udang. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pola data dari data penjualan ini memiliki pola data musiman, di mana dalam beberapa periode grafik mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan. Proses selanjutnya yaitu proses pre-processing data. Proses pre-processing data ini merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum data dilakukan pengolahan. Untuk pre-processing data ini, yang pertama dilakukan pengecekan missing value. Pengecekan missing value ini dilakukan untuk mengetahui apakah masih terdapat data yang memiliki nilai atau tidak memiliki nilai, bernilai kosong. Dari pengecekan data yang saya lakukan ini untuk tanggal dan penjualan kerupuk udangnya, presentase validnya sama-sama 100%, jadi tidak ada data missing. Proses yang kedua yaitu uji normalitas data. Uji normalitas data ini dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila data yang akan dilakukan pengolahan tidak berdistribusi normal, maka akan dilakukan proses transformasi data. Proses transformasi data merupakan proses pengubahan data hingga memenuhi asumsi yang telah dilakukan. Di sini proses transformasi data saya menggunakan metode min-max normalization sehingga dapat dihasilkan seperti pada tabel di atas. Proses selanjutnya yaitu proses pembagian data. Data ini dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing, di mana data training ini harus memiliki presentase lebih besar daripada data testing. Untuk presentasenya yaitu 70% banding 30%. Artificial neural network. Itu Oke,